Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, kami datang kembali mendekatkan diri di hadapan hadirat-Mu untuk sebentar menyambut firman-Mu. Kami mohon kasih karunia-Mu melalui kuasa Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu dengan roh hikmat dan kuasa, juga mengurapi semua yang mendengar, mengurapi setiap telinga-telinga yang mendengar, mengurapi hati, pikiran, konsentrasi, agar sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan untuk menyambut firman Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi berkat bagi kehidupan kami sekalian, mulai dari hamba-Mu yang menyampaikan sampai seluruh yang mendapat kesempatan mendengarnya. Kami persembahkan doa ini ke depan Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Tidak lupa pula saya sampaikan salam persekutuan Philadelphia. Selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Segala hormat, kebesaran, kemuliaan selayaknya kita persembahkan ke hadapan Tuhan kita, Allah sesembahan kita. Kita akan memperhatikan firman Tuhan yang akan kita baca dari surat 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Puji Tuhan, kalau kita mengingat kembali firman Tuhan yang saya sampaikan yang lalu, di mana Tuhan itu mengingat kehidupan yang rendah. Rendah dalam arti memang kehidupan itu direndahkan, dihina. Rendah juga dalam arti mengalami penderitaan. Ya, contohnya seperti orang Israel di Mesir, diperbudak, betul-betul mengalami penderitaan, penganiayaan. Dan di bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, firman Tuhan juga mengajarkan kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang rendah. Rendah di sini dalam arti memang ada niat mau merendahkan diri.
Dan yang harus merendahkan diri itu semua lapisan dari umat Tuhan. Kalau pada ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di sana yang harus merendahkan diri hamba Tuhan atau penatua. Kemudian ayat 5 yang harus merendahkan diri orang muda atau sesama. Kalau sesama itu ya bisa di antara orang muda sama orang muda, orang tua dengan orang tua. Sedangkan pada ayatnya yang ke-6, merendahkan diri itu sebagai umat Tuhan, baik hamba Tuhan, orang muda, orang tua, harus merendahkan diri di bawah tangan kuasa Tuhan. Kemudian pada ayatnya yang ke-7, merendahkan diri itu menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara, karena Tuhan yang memperhatikan. Dan kemudian kita akan melihat perhatian Tuhan atau Tuhan mengingat kepada orang yang mau merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan. Pada ayat 1 bagian terakhir di sana dikatakan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Nah inilah ya Tuhan mengingat kehidupan yang mau merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan akan menerima kemuliaan yang pasti Tuhan akan nyatakan, karena memang Tuhan akan datang dalam kemuliaan dan akan menyatakan kemuliaannya. Dan itu diulang lagi pada ayatnya yang keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ya, kalau dikatakan sampai 2 kali menerima kemuliaan atau mahkota kemuliaan, ini suatu janji yang sangat kuat, yang tidak bisa kita ragukan. Kemudian perhatian Tuhan atau Tuhan mengingat bagi orang yang mau merendahkan diri, mau merendahkan hati, pada ayat 5 bagian terakhir, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kehidupan kita manusia, khususnya umat ketebusan Tuhan, memang sangat memerlukan belas kasihan Tuhan. Ya, dan belas kasihan Tuhan pada ayat 6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya Tuhan, kalau bicara kerendahan hati, dalam Alkitab itu memang sangat banyak. Sebagaimana arti kesombongan, kecongkaan itu sangat banyak. Demikian juga arti kerendahan hati yang Tuhan kehendaki. Sedikit akan kita bahas pengertian rendah hati di bagian firman yang telah kita baca di sini. Pada ayat pertama, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku teman penatua dan saksi penderitaan Kristus.
Nah, tentunya yang menerima nasihat dari Rasul Petrus ini adalah penatua yang lebih muda, yang lebih junior. Karena Rasul Petrus dikenal sebagai rasul, pimpinan daripada kelompok rasul. Ya, karena memang Rasul Petrus ini rasul yang senior. Dan sebagai penatua yang lebih muda, kalau mau rendah hati, ya harus mau menerima nasihat dari yang lebih senior. Tetapi Rasul Petrus sendiri, sekalipun penatua yang diakui sebagai senior, tidak merasa diri lebih tinggi, lebih dari yang lain. Tapi dia mengatakan, aku sebagai teman penatua, ya, mengakui sebagai teman, ya, dari penatua yang lain. Di dalam menjadi saksi penderitaan Kristus, karena menjadi saksi penderitaan Kristus itu juga rela direndahkan. Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan yang harus kita lihat, ya, dalam surat Ibrani pasal 12 di sana dicatatkan dia merelakan diri dihina, direndahkan karena dia memandang kemuliaan dan sukacita yang sudah disediakan. Kemudian di sini nasihatnya pada ayatnya yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Di sini sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua, sebagai gembala yang harus mengembalakan kawanan domba Allah, gembala yang rendah hati, yaitu mengembalakan dengan sukarela, tidak dengan paksa. Ditekankan supaya mengembalakan dengan sukarela. Memang sebagai gembala sidang itu seringkali menghadapi sikap-sikap dari jemaat yang merupakan domba-domba yang digembalakan. Belum tentu selalu menurut, belum tentu selalu menyenangkan. Kalau tidak ada kerendahan hati, ya seringkali gembala sidang itu tidak sanggup untuk mengembalakan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalimat seterusnya, sebagai gembala sidang yang rendah hati, itu mengembalakan tidak untuk mencari kepentingan atau keuntungan diri sendiri, tetapi menggembalakan dengan pengabdian. Karena di sini seringkali hamba Tuhan bisa terjebak dari tipu muslihat iblis, di mana dalam menggembalakan ada pamrih, ada maksud-maksud untuk mencari keuntungan diri sendiri. Ya, untuk mencari kepentingan diri sendiri. Banyak hal yang seringkali merupakan keuntungan yang ingin diperoleh melalui pelayanan dalam menggembalakan. Bisa saja keuntungan itu berupa finansial, ya, untuk mendapatkan penghasilan, mungkin karena melihat hamba Tuhan yang sudah diberkati Tuhan, penghasilannya banyak. Tetapi pengertian mencari keuntungan diri sendiri ini juga bisa berupa pujian, mencari pujian dari manusia. Sehingga manakala tidak dihargai, tidak dihormati,
pemberitaannya mungkin diabaikan, diremehkan, tidak diturut. Kalau kehidupan hamba Tuhan itu tidak merendahkan diri, mencari keuntungan bagi diri sendiri, seringkali tidak bisa melayani dengan pengabdian diri. Tapi kalau pelayanannya itu dengan pengabdian diri, apapun keadaan jemaat yang merupakan domba-domba Allah akan tetap dilayani sebagai hamba, sebagai abdi Allah. Ya, kemudian pada ayatnya yang ketiga, kehidupan hamba Tuhan, khususnya gembala yang rendah hati, itu menggembalakan, tidak bersikap, tidak bertindak sebagai pemerintah, tetapi menjadi teladan. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, pemerintah kerajaan-kerajaan di dunia ini memerintah dengan tangan besi. Nah, itu memang kebijakan yang ada di dalam pemerintahan di dunia. Ya, umpamanya ada yang tidak setia dalam tugasnya, bisa dijatuhi sanksi. Bisa juga dijatuhi sanksi, diturunkan kedudukannya, diturunkan jabatannya, bahkan bisa juga dijatuhi sanksi sampai dipecat. Tapi kalau dalam pengembalaan kan tidak bisa begitu. Sekalipun jemaat yang digembalakan, ya memang ada yang setia, tetapi ada juga yang setia, ada yang tidak mau mendengar, tidak mau mendengar nasihat, mengabaikan, ya, dan banyak-banyak hal. Kan tidak bisa diperlakukan seperti pemerintah kerajaan dunia ini memperlakukan bawahannya. Ya, tapi apapun keadaannya, tetap harus digembalakan. Dan itu teladannya tuh juga Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Tetapi dia atau Yudas yang mau mengkhianati dirinya, yang mau menyerahkan dirinya, juga tidak diperlakukan oleh Tuhan dengan tangan besi. Ya, walaupun pada akhirnya Yudas ini menerima akibatnya. Dan di sini dikatakan bahwa sebagai pelayan, sebagai gembala, harus melayani dengan memberi teladan. Ya, pada kalimat terakhir pada ayat 3 ini, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Dan bagi gembala, untuk bisa menjadi teladan, ini kalau tidak didasari dengan hati yang rendah, itu tidak mungkin, tidak gampang. Sebab untuk bisa menjadi teladan itu memang mahal harga yang harus dibayar. Dan untuk menjadi teladan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dalam surat 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai 16. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Nah, ini saya akan sebutkan teladan yang harus diberikan. Menjadi teladan bagi orang percaya dalam hal perkataanmu, dalam hal tingkah lakumu, dalam hal kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci,
dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, di sini banyak hal yang disebutkan yang harus diteladankan oleh hamba Tuhan. Dan tentunya itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh kehidupan hamba Tuhan yang tidak rendah hati. Ya. Dan kalau kita kembali ke surat 1 Petrus pasal 5 tadi, pada ayatnya yang kelima, di sana lebih ditekankan kepada jemaat pada khususnya, ya tentunya bagi semua umat ketebusan Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, di sini kerendahan hati, kalau bagi orang muda, harus tunduk kepada orang tua. Dalam kitab Imamat dikatakan orang muda harus berdiri memberi hormat kepada orang yang rambut putih, yang sudah ubanan. Ini yang dimaksudkan orang yang lebih tua dan menghormati orang tua. Tapi kemudian rendah hati itu juga diantara sesama, artinya mau menghormati sesama. Ya, mungkin sesama sama-sama muda, sesama sama-sama tua. Dan kerendahan hati di antara sesama di sini berarti satu sama lain saling menghormati. Dalam surat Filipi pasal 2 di sana dikatakan rendah hati, menghormati sesama itu menganggap bahwa yang lain lebih dari dirinya sendiri. Sebab yang lain, biarpun seringkali kita bisa melihat kekurangan kelemahannya, tetapi seringkali pula kita ini bisa melihat kelebihan yang ada pada orang lain yang tidak ada pada kita. Kelebihan yang ada pada yang lain yang kita tidak bisa melakukan. Jadi untuk kita ini bisa saling menghormati, saling merendahkan hati di antara sesama, maka kalau kita ini melihat yang lain, tidak melihat dari segi kelemahan, kekurangan, kesalahannya, tetapi biarlah Tuhan menjelekkan mata hati kita untuk bisa melihat adanya kelebihan yang lain. Ya, kemudian pada ayatnya yang ke-6, ya rendah hati di sana. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, kalau mendirikan diri di hadapan tangan Tuhan yang kuat, ini harus berlaku di semua lapisan. Baik itu hamba Tuhan, orang muda, orang tua. Ya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan. Berarti kita ini harus mau tunduk, harus mau turut, harus mau menurut apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan. Tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan perlawanan terhadap firman Tuhan. Ya, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat itu berarti kita ini harus juga suka berlutut, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan.
Karena memang hanya Dialah Allah yang patut dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Ya, kemudian pada ayatnya yang ke-7, merendahkan diri itu berarti menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kehidupan manusia memang banyak menghadapi kekhawatiran, banyak menghadapi kegelisahan, kegentaran, dan ketakutan di dalam segala segi kehidupan. Siapapun orangnya, orang pintar, orang bodoh, orang kota, orang desa, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang berkedudukan rendah, pasti semua menghadapi banyak kekhawatiran. Tetapi kalau mau rendah hati, mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan itu tidak menanggung kekhawatiran itu dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dengan kepintarannya, dengan pengalamannya, dengan kedudukannya. Ya, banyak Allah yang bisa dibanggakan oleh manusia untuk bisa mengatasi kekhawatiran. Dan kalau manusia itu tidak menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, berarti tidak mau merendahkan diri. Berarti melakukan suatu kesombongan, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya kuat, menganggap dirinya bisa mengatasi semuanya. Hal itu sebabnya seringkali Tuhan itu ajar supaya kehidupan umatnya itu betul-betul merendahkan diri, seringkali diperhadapkan dengan permasalahan yang tidak sanggup lagi untuk mengatasi, supaya tidak berharap pada kemampuannya sendiri, pada kebisaannya sendiri, pada kepintarannya sendiri, tetapi menyerahkan kepada Tuhan dengan mempercayai bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan, Tuhan akan menyelamatkan lagi. Tuhan yang sudah pernah membangkitkan, Tuhan akan membangkitkan lagi. Tuhan yang pernah menolong, Tuhan akan menolong lagi. Dan di sini kalau mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, ini memang panggilan Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadaku, kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mempedulikan. Karena Tuhan yang memelihara. Ya Tuhan, kiranya firman yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini memberikan dorongan, memberikan kekuatan bagi kita. Mulai dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ya bahkan semua yang mendapat kesempatan untuk mendengar, untuk bisa merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, karena diingat oleh Tuhan. Diingat dalam arti akan dimuliakan oleh Tuhan. Diingat dalam arti akan ditinggikan oleh Tuhan. Diingat dalam arti segala beban, keberatan, kekhawatiran yang sering kali dialami itu ditanggung oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan bersyukur. Segala hormat, bersyukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami, buat firman-Mu yang memberi nasihat untuk kami mau merendahkan diri. Tentunya firman Tuhan ini memberikan dorongan, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa merendahkan diri, karena kerendahan hati kami, kerendahan diri kami diingat oleh Tuhan. Diingat oleh Tuhan dalam arti pada saatnya kami akan dimuliakan. Kami akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Kami diingat oleh Tuhan, ditinggikan oleh tangan Tuhan. Kami diingat oleh Tuhan karena kami dipelihara oleh Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus berkarya
mengingatkan firman yang kami dengar, mengajarkan firman, Roh Kudus, Roh kebenaran, membimbing, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Tuhan, ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan, keagungan, bahkan ke hadapan Allah Bapa dalam surga, kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Surga yang mengasihi kami. Amin. Siang, Tuhan berkati.